Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Darussalam yang berbahagia, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mendapatkan banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan Anda sebagai manusia yang hiburannya berbeda dengan yang lain. Umumnya yang namanya orang kalau sudah malam minggu itu biasanya hiburannya macam-macam. Ada yang dia lebih suka menghibur diri dengan cara makan. Ada yang lebih suka menghibur diri dengan cara nongkrong. Ada yang lebih suka menghibur diri dengan mancing. Tapi Masya Allah, Anda ketika malam minggu menghabiskan waktunya untuk ngaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Karena salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu akan mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia suka dengan Islam, mendekat kepada aturan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu lapang dalam menerima Islam. Karena itu Bapak Ibu yang dimakan Allah, jika Anda termasuk orang yang lebih suka dengan model senang dengan kegiatan Islami, senang dengan kegiatan yang mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, layak untuk kita syukuri bahasanya ini bagian dari pertanda Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan hidayah kepada kita. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan ke saya, Masya Allah ini beratnya luar biasa. Judulnya menjadi juragan dunia dan akhirat. Yang lebih berat lagi, saya diundang di negeri ngapak, Nabi tidak bisa bahasa ngapak Pak. Jadi nanti mohon maaf, mungkin tidak seperti yang biasa disampaikan oleh Ustadz Zain, Ustadz Abdullah Zain, atau Ustadz-Ustadz yang lainnya yang lebih akrab dengan bahasa yang ada di sini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang nanti kita bahas. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sudah sediakan sebuah tulisan kecil tentang amal-amal ringan yang di situ bernilai besar pahalanya. Karena seperti permintaan panitia bahwa tujuan tema ini diangkat adalah intinya membahas bagaimana cara kita untuk bisa semakin memaksimalkan setiap kegiatan ibadah yang kita lakukan. Karena kita sangat yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usia yang Allah berikan kepada kita sangat terbatas. Sementara lingkungan yang ada di sekitar kita barangkali sangat tidak mendukung atau mungkin sangat kecil dukungannya bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh untuk memahami sebenarnya amalan apa saja yang ketika itu dikerjakan bisa menghasilkan pahala yang jauh lebih besar. Karena hadirin dimuliakan Allah, dalam beramal itu sendiri, para ulama ketika mereka mengerjakannya, mereka juga menggunakan strategi. Mana yang lebih berpahala dan mana yang kurang berpahala, bahkan mereka pilih mana yang tidak berpahala, mereka tinggalkan. Sebagai salah satu contoh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya tentang hukum memberikan tahniah
ucapan selamat ketika hari raya. Sebenarnya apa hukum orang memberikan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum, atau selamat hari raya Idul Fitri, atau selamat hari raya Idul Adha, dan seterusnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, inni la abtadi'uhu, saya enggak memulai ngasih ucapan salam, ngasih ucapan selamat tahniah ketika hari raya. Namun apabila ada orang yang memberikan ucapan selamat kepadaku, arudhu ilaih, nanti akan aku balas kepadanya. Kenapa beliau sampai seperti ini strateginya? Padahal kan apa bedanya Pak antara mengawali mengucapkan selamat hari raya dan dia diam saja, atau dia memberikan jawaban? Karena beliau memahami bahwa yang namanya ucapan selamat hari raya ini sifatnya mubah, nggak ada unsur pahalanya, juga tidak dicela, masuk bagian dari masalah adat, masalah kebiasaan dan tradisi masyarakat. Siapa yang mau mengamalkan silahkan, enggak juga silahkan. Enggak ada nilai plus dan minusnya. Namun Imam Ahmad ingin yang lebih dari itu, yaitu dari sisi menjawab. Karena setiap tahiyyah, setiap salam penghormatan yang diberikan oleh seorang muslim, Allah perintahkan agar dijawab yang sama atau yang lebih baik. Lebih baik atau minimal sama. Sehingga Imam Ahmad lebih memilih cara yang ini dalam rangka apa? Mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda ketika melakukan sesuatu kok niatnya mengamalkan perintah Allah, berpahala atau tidak? Berpahala. Sehingga beliau pilih yang ini. Artinya apa di situ? Dalam beramal sekalipun orang itu butuh strategi. Bagaimana memilih cara beramal yang benar sehingga kita tidak terjebak dalam masalah yang hanya sifatnya mubah, yang mungkin itu kita yakini berpahala, padahal aslinya tidak ada pahalanya. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini juga erat kaitannya bagaimana kita menata hati kita terkait interaksi kita dengan dunia. Karena itu sebelum saya membaca risalah kecil ini tentang amal-amal ringan yang besar pahalanya, saya akan sebutkan beberapa muqaddimah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan interaksi kita dengan dunia. Muqaddimah yang pertama, kita perlu memahami bahwa hakikatnya kaya dan miskin. Kaya dan miskin adalah dua hal yang di situ tidak ada unsur pujian dan di situ juga tidak ada unsur celaan. Maka orang tidak bisa membandingkan miskin lebih baik daripada kaya atau kaya lebih baik daripada miskin. Karena hakikatnya dua ini, baik kaya maupun miskin, di sana tidak ada unsur pahala secara zatnya, juga tidak ada unsur dosa. Kalau orang kemudian Allah pilih jadi kaya, apakah berarti dia lebih kaya pahala? Belum tentu. Apakah juga sebaliknya dia lebih banyak melakukan dosa? Juga belum tentu. Demikian pula ketika ada orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi miskin, apakah berarti dia lebih kaya pahala? Belum tentu juga. Apakah dia lebih kaya dalam masalah, ataukah dia berpeluang banyak untuk melakukan dosa? Juga belum tentu. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, pertama yang kita perlu pahami, interaksi kita dengan harta, hubungan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya atau orang miskin, dua-duanya tidak ada unsur pahala dan tidak ada unsur dosa. Karena kaya dan miskin itu sebagaimana kondisi manusia yang lainnya. Ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin wanita. Ada orang yang berpangkat dan ada orang yang tidak berpangkat. Semuanya bagian dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk terjadi di alam ini. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kaya dan miskin ini dua-duanya sebagai sumber fitnah, sebagai sumber ujian bagi manusia. Baik takdir baik maupun takdir buruk, Allah jadikan dua-duanya berpotensi untuk menjadi sumber ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Aku uji kalian baik dengan bisyar, keburukan, wal khair atau dengan kebaikan. Fitnatan, dua-duanya adalah fitnah. Maka Anda mau jadi kaya, kekayaan Anda adalah sumber ujian bagi Anda. Anda dipilih oleh Allah jadi orang yang kurang mampu, kondisi Anda yang kurang mampu juga menjadi bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita.
Sehingga baik kaya maupun miskin, hakikatnya secara zatnya di situ tidak ada unsur pahala atau dosa. Karena dua-duanya Allah jadikan sebagai sumber ujian bagi manusia. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan, mungkin hadis yang banyak tersebar di sekitar kita, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja orang yang fakir atau kefakiran itu mengantarkan manusia untuk menjadi orang kafir, untuk menjadi kufur. Hadis ini secara sanad hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Dan secara makna salah. Secara makna jelas tidak sesuai dengan kaidah yang diajarkan dalam Islam. Ada sebuah hadis yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran menyebabkan orang jadi kufur. Dan hadis ini secara sanad adalah maudhu, hadis yang palsu. Kemudian secara makna, hadis ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam. Tadi kita telah sampaikan, namanya kaya dan miskin itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menentukannya. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takdir manusia itu sudah ditetapkan ketika dia di kandungan ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi. Malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bi katbi rizqihi, dicatat jatah rezekinya. Sehingga tidak mungkin kalau ada orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kurang mampu, tapi di saat yang sama dia harus dihukum oleh Allah untuk menjadi orang yang mendekati kekufuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendolimi hambanya dengan mengkondisikannya jadi orang fakir yang itu mengantarkan dirinya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bisa jadi dirinya sebenarnya ingin kaya. Sudah berusaha bekerja semaksimal yang dia lakukan, tapi ternyata dia tidak sanggup dan tidak mampu untuk jadi kaya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya di sana tidak ada kondisi baik kaya maupun miskin yang itu berpengaruh kepada amal manusia. Yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana orang itu menyikapinya. Ini muqaddimah yang pertama. Kemudian muqaddimah yang kedua, di antara prinsip yang perlu kita pahami bahwa fitnah harta, fitnah dunia sebenarnya itu tidak hanya menjangkiti orang-orang yang kaya. Bahkan bisa jadi ada orang yang kurang mampu, orang yang miskin, yang dia lebih tamak terhadap dunia dibandingkan orang yang kaya. Kita bisa lihat banyak tokoh-tokoh Islam, banyak orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka kaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia terkaya di kalangan para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, kekuasaan beliau, kerajaan beliau meliputi makhluk yang kelihatan dan makhluk yang tidak kelihatan. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh generasi setelahku. Karena itu tidak ada manusia yang lebih kaya dibandingkan Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tidak ada orang yang kekuasaannya lebih luas dibandingkan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau memiliki kerajaan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia generasi setelahnya. Apakah berarti Sulaiman tercela dengan posisi seperti ini? Jawabannya tidak. Sulaiman bahkan menjadi orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Bahkan beliau lebih zuhud dibandingkan orang-orang miskin yang derajatnya bukan nabi. Karena tentu saja ketakwaan para nabi lebih tinggi dibandingkan ketakwaan yang bukan nabi. Karena itulah hadirin makan Allah, namanya fitnah harta. Jangan sampai kita membayangkan nek akuran duwe berarti tidak tergoda dengan harta. Bukan demikian. Bisa jadi ada orang yang tidak mampu, orang yang miskin, tapi ketamakan terhadap dunia jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa di dunia ini ada 4 jenis manusia. Beliau SAW mengatakan, Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini isinya hanya 4 orang. Hanya dimiliki oleh 4 jenis manusia. Yang pertama,
'abdun razaqahullahu malan wa ilman, fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu. Ada jenis yang pertama, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta dan ilmu. Dia punya dua modal kebahagiaan dunia dan akhirat. Hartanya memberikan jaminan banyak fasilitas baginya hidup di dunia, dan ilmunya membimbing dia agar dia bisa selamat di akhirat. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu. Dengan harta itu dia gunakan sebagai fasilitas untuk semakin bertakwa kepada Allah, dan dia gunakan untuk menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia menunaikan hak yang menjadi kewajibannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa hadza bi afdala manazil." Jenis yang pertama ini adalah manusia yang tingkatannya paling tinggi. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan." Yang kedua, ada orang yang Allah berikan ilmu tapi dia bukan orang kaya. Dia tidak diberi oleh Allah kelebihan harta. Fa huwa shadiqun niyyah, namun dia memiliki tekad yang kuat, niatnya jujur, sehingga dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin." Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberiku kelebihan harta, niscaya saya akan bisa beramal seperti fulan, orang yang kaya dan dia berilmu sehingga dia gunakan kekayaannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya jujur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa." Disebabkan karena niatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ajruhuma sawa." Pahala dua orang ini sama. Meskipun dia tidak beramal, dia tidak mengeluarkan harta karena dia tidak memilikinya, namun karena niatnya yang jujur sehingga punya angan-angan andai punya harta, saya akan menjadi seperti fulan dan fulan yang berusaha beramal dengan hartanya untuk Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Pahala yang sama. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita sama yang dilakukan Allah. Kita itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak berangan-angan, terutama angan-angan kebaikan. Fa inna tamanni minad du'a. Karena yang namanya angan-angan itu bagian dari doa. Maka tidak ada salahnya kalau Anda punya angan-angan, andaikan saya seperti Pak A, Pak B yang dia punya kelonggaran rezeki, kemudian saya bisa beramal banyak seperti yang dia lakukan. Minimal dalam kasus ini kita memiliki pahala niat. Kita memiliki pahala niat. Sekalipun kita tidak beramal. Perbanyak angan-angan. Termasuk hasad tidak? Termasuk hasad tidak? Kenapa tidak, Pak? Diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasad itu kalau kita membayangkan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Kalau cuman berangan-angan ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, bukan hasad. Tapi kalau sampai ada keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, disitulah hasad. Karena hasad itu tidak ridho kalau dia melihat ada orang lain yang lebih nikmat daripada dirinya. Kalau sebatas Anda punya keangan-angan, punya keinginan, andaikan saya punya harta seperti si A, si B, saya akan gunakan untuk kebaikan, maka ini bukan termasuk hasad yang terlarang. Diistilahkan oleh para ulama dengan ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Hasad yang diperbolehkan. Baik, ini jenis yang kedua. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan jenis yang ketiga. Wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Manusia yang ketiga, ada hamba yang diberikan oleh Allah harta, tapi dia tidak punya agama. Dia tidak punya ketakwaan. Sehingga apa yang terjadi? Dia habiskan hartanya tanpa bimbingan agama. La yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tidak gunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah. Tidak dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan dalam masalah hartanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Maka orang ini kata beliau, fahada bi akhbatil manazil. Ini jenis manusia yang derajatnya paling rendah. Kenapa? Dia habiskan hartanya untuk maksiat. Maka dengan modal harta, orang ini menjadi apa? Orang ini menjadi pelaku maksiat. Diberi fasilitas oleh Allah dan dia melakukan maksiat. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Jenis yang keempat, manusia yang enggak punya harta dan juga enggak punya ilmu. Wis kere, tidak beragama. Sudah melarat dunia, akhirnya enggak digubris. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun berangan-angan. Dan itulah karakter manusia. Orang itu kalau tidak punya, biasanya apa? Berangan-angan. Sing loro berangan-angan jadi sehat. Yang tidak punya pangkat berangan-angan andaikan punya pangkat. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ini sebagai sumber fitnah bagi lingkungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu menjadi sumber fitnah. Lanang jadi sumber fitnah wong wedok jadi sumber fitnah wong lanang. Orang kaya jadi sumber fitnah orang miskin, juga sebaliknya orang miskin jadi sumber fitnah orang kaya. Yang sehat jadi sumber fitnah yang sakit jadi sumber fitnah yang sehat. Dan begitu seterusnya. Kemudian kata Allah atas birun. Solusi terbesarnya adalah sejauh mana Bapak Ibu bisa berusaha untuk bersabar. Karena lingkungan kita semuanya sumber fitnah. Berpotensi untuk menjadikan kita semakin jauh dari ketakwaan. Karena itulah hadirin berangkat Allah. Orang-orang yang tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata mereka itu punya karakter berangan-angan. Sampai mereka yang dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki agama, dan juga tidak memiliki harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan." Andaikan saya punya harta, saya bisa lebih sangar daripada yang dilakukan oleh si fulan. Nah, kalau dia bisa judi semalam suntuk, saya bisa judi 2 malam suntuk. Nah, ini angan-angan yang dimiliki oleh orang yang tidak mampu, tapi dia jauh dari agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa." Orang ini dengan niatnya dosanya sama. Kenapa dosanya sama? Yang bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Bedanya dia tidak punya fasilitas, Pak. Kok andaikan orang itu langsung dikasih kekayaan, spontan dia akan melakukan maksiat. Dia tidak melakukan maksiat karena tidak punya fasilitasnya. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini dianggap sama dosanya. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Yang namanya fitnah harta, ketamakan terhadap dunia, tidak hanya dimiliki oleh orang yang mampu, tapi termasuk mereka yang tidak mampu juga bisa jadi mendapatkan penyakit semacam ini. Bahkan kadang ada orang yang tidak mampu tapi tamaknya kepada harta lebih besar dibandingkan mereka yang berharta. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang tidak mampu dia tidak boleh terus bangga. Wah, karena saya enggak punya harta berarti saya tidak terkena fitnah dunia. Belum tentu. Lihat dulu batinnya. Karena fitnah dunia itu tempatnya di mana? Lebih pada penyakit batin dibandingkan penyakit perbuatan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang tidak mampu yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi sama dengan orang mampu ahli maksiat gara-gara punya niat yang sama, punya ketamakan yang sama terhadap dunia. Dia gunakan fasilitas dunianya untuk maksiat. Ini muqaddimah yang kedua. Kemudian kita lanjutkan muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah yang ketiga, bahwa secara umum fitnah dunia ini lebih berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap umat di sana ada sumber fitnahnya, ada sumber ujiannya. Ada umat yang mereka dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya. Fitnah punya badan yang gagah, punya badan yang kuat. Seperti yang terjadi pada siapa, Pak? Seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Hud. Kaum Ad itu mereka sombong dengan kegagahannya sampai mereka mengatakan tidak ada manusia yang lebih kuat daripada kami, dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang fitnahnya itu karena masalah kepintaran dalam masalah membuat bangunan.
Seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Saleh. Kaum Samud, mereka bangga dengan apa? Bangunan yang mereka miliki dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sumber fitnah terbesarnya atau sumber fitnah pertamanya adalah karena wanita. Seperti yang terjadi pada Bani Israel. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna awwala fitnati Bani Israila kanat fin nisa." Dan pertama kali fitnah yang menimpa Bani Israel, sumber kekalahan pertama Bani Israel terjadi karena wanita. Dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sumber bencana bagi kita pada masalah harta. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, dari sekian banyak yang bisa menjadi sumber-sumber ujian, harta ini yang paling berbahaya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal." Setiap umat itu punya fitnah dan fitnah umatku diletakkan dalam harta. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut gara-gara fitnah harta itu banyak agama seseorang yang jadi rusak. Banyak orang yang kemudian rusak agamanya, semakin jauh dari kebenaran disebabkan apa? Tamaknya kepada harta dan jabatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan membandingkan bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala yang lapar, yang dia ingin melahap kambing, dengan ketamakan yang ditimbulkan oleh manusia yang tamak terhadap dunia, yang dia bisa merusak agamanya. Kata Nabi SAW, "Madzibani ja'ian." Dua serigala yang lapar, ursila fi ghanamin, ketika dia dilepas di tengah kerumunan kambing, fi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf, tidak lebih berbahaya, tidak lebih merusak dibandingkan ketamakan manusia untuk mendapatkan harta dan jabatan, lidinihi, sampai merusak agamanya. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika serigala itu dilepas di tengah kerumunan kambing dan dia lagi sangat lapar. Mungkin yang sini ada yang putus kakinya, yang situ ada yang kupingnya putus, yang situ perutnya sobek, yang situ. Dia akan merusak dengan segala yang bisa dia lakukan. Akan banyak kambing yang cacat. Kata Nabi SAW, ketamakan manusia terhadap dunia, terhadap harta dan jabatan, itu bisa lebih merusak bagi agamanya dibandingkan model serigala seperti ini. Mungkin ada hukum yang sedikit demi sedikit dia tinggalkan. Kalau gini nggak apa-apa, dalam rangka dapat. Kalau gini nggak apa-apa, biar dapat. Kalau gini nggak apa-apa, biar bisa terus kerja. Dan begitu seterusnya. Banyak orang yang dia itu ngrogoti hukum, gara-garanya apa? Ingin mendapatkan kesejahteraan dunia. Hukum ditawar sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, untuk mendapatkan kesejahteraan dunia. Ini bagaimana contoh gambaran Nabi SAW, fitnah harta yang menyerang umatnya sampai dia menjadi sebab kerusakan agama seseorang. Orang itu jadi tidak mau terdidik, Pak. Sulit untuk diajak terdidik, sulit untuk diajak mendekat kepada aturan, gara-garanya apa? Ingin mempertahankan kesejahteraan dunia. Bapak Ibu bisa lihat, apalagi di zaman kita, Masya Allah. Sampai ada orang yang punya prinsip bagaimana? Golek sing haram wae angel, apa mana golek sing halal. Jadi alasan Pak ya. Makanya enggak masalah Anda kerja di sini, kerja di sini. Yang penting pokoknya nyambut gawe orang maling. Nah, kalau kayak gini prinsipnya bahaya. Ini bagaimana salah satu contoh pengaruh besar tamak dunia sampai menyebabkan kerusakan bagi agama seseorang. Bahkan sampai ada Dewan Syuro yang mau ubah fatwa. Gara-gara apa? Gara-gara dibayar. Ini fatwanya kalau tidak diubah, nanti donasi nggak ngalir. Diganti fatwanya, Pak. Ini contoh bagaimana pengaruh besar fitnah dunia terhadap kerusakan agama. Karena itulah Nabi SAW, beliau lebih takut ketika harta dibentangkan untuk umat manusia. Maka potensi mereka untuk rebutan, untuk saling mendolimi lebih besar. Nabi SAW mengatakan, mal faqra akhsha ilaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Kefakiran itu bukan yang lebih aku takutkan, namun yang lebih aku takutkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian.
Fatafsalu kama fashalu. Sehingga kalian itu berebut, saling berebut sebagaimana dulu Bani Israel saling berebut untuk mendapatkan dunia. Fatahlaku kama halaku. Kemudian kalian jadi rusak agamanya, tatanan masyarakatnya, kama halaku sebagaimana dulu Bani Israel binasa. Disebabkan karena apa? Ketamakan kepada dunia. Karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di posisi harta tingkat waspada manusia harus makin ditegakkan. Tingkat waspadanya harus makin ditingkatkan karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sumber pertama, sumber terbesar, sumber fitnah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah ini. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah yang berikutnya. Muqaddimah yang keempat. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, sebenarnya dalam konsep Islam, apa yang sudah ada di sekitar kita itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai modal bagi hidup manusia sehingga dia menjadi pemilik dunia seisinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 nikmat. Kalau orang memiliki 3 nikmat ini, hakikatnya dia pemilik dunia seisinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Siapa yang dia di pagi hari dalam kondisi sehat. Di sini ada yang sakit? Kalau sakit enggak datang, Pak ya. Alhamdulillah semua kita dapat nikmat ini. Dia sehat badannya. Dan orang itu kalau sehat badannya semuanya serba nikmat. Tidur bisa nyenyak, makan bisa kenyang, jalan bisa nyaman, apalagi Pak, naik kendaraan bisa nyaman. Itu kalau sehat. Anda bisa merasakan mendoan rasanya gurih karena sehat. Soto gurih, nggonek wedang ronde, legi dan seterusnya karena sehat. Kalau sakit, semua serba pahit. Soto pahit, sate ya pahit, siti tambah pahit. Ini nikmat sehat. Kita bisa merasakan segalanya sesuai dengan rasanya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aminan fi sirbi. Dia aman di tempat tinggalnya. Jenengan kalau punya nikmat aman, pengaruhnya apa, Pak? Kita itu kalau punya nikmat aman, kita bisa melakukan banyak kegiatan tanpa rasa takut. Ada enggak orang yang ketika keluar dari rumahnya sampai masjid ini terus muncul was-was deg-degan? Jangan. Engkau enggak ditembak orang atau nanti enggak. Ada enggak perasaan kayak gitu, Pak? Alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa ini. Keluar dari rumah sampai masjid tidak ada yang ditakutkan. Jangan-jangan nanti dihadang orang, enggak ada perasaan kayak gitu sama sekali, Pak ya. Jangan-jangan nanti ada tembak yang nyasar, enggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu bayangkan, andai kan Masjid Darussalam ini ada di Palestina, Pak. Mungkin saya enggak jadi ke sini, Pak. Kita enggak jadi kajian ya. Kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Makanya nikmat aman itu salah satu di antara nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan agar orang musyrikin Quraisy mau masuk Islam. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Mekah, musyrikin Quraisy, mereka itu mau melakukan perjalanan kemanapun selalu aman, Pak. Mau ke Yaman untuk dagang aman, mau ke Syam untuk dagang juga aman. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was-sayf. Karena kebiasaan orang Quraisy yang mereka melakukan perdagangan di musim dingin dan musim panas. Kalau musim panas, mereka melakukan perdagangan ke daerah Yaman. Kalau musim dingin, mereka dagang ke daerah Syam. Yang itu diberi oleh Allah jaminan keamanan. Salah satu sebabnya apa? Karena mereka penghuni Mekah yang di situ ada Ka'bah. Ini nek wani ganggu wong musyrikin Quraisy, berani ganggu orang Quraisy, maka nanti selamanya dia tidak akan bisa haji. Sementara seluruh jazirah Arab mereka mengaku penganut ajaran Ibrahim yang masih butuh untuk melakukan haji ke Baitullah. Sehingga salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, Allah jadikan mereka itu aman dalam melakukan perjalanan karena mereka bertetangga dengan Ka'bah. Yang itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Karena itu sembah pemilik Ka'bah ini.
Artinya masuklah Islam. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang memberikan makanan bagi kalian sehingga tidak mengalami kelaparan. Padahal yang namanya tanduran di Mekah itu tidak bisa tukul. Sulit untuk kemudian berkembang apalagi berbuah. Terus dari mana mereka dapat makanan? Semuanya serba impor. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka jaminan keamanan dari rasa takut. Sehingga nikmat aman ini salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk Islam. Menunjukkan betapa besarnya nikmat aman. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara prinsip yang beliau sampaikan adalah berusaha mempertahankan nikmat aman ini. Maka kita dilarang untuk memberontak pemerintah, dilarang untuk bikin onar di tengah masyarakat, dan seterusnya. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Itu tujuan besarnya adalah menciptakan keamanan. Karena ini nikmat besar. Maka jangan diganggu dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti pemberontakan, kemudian demonstrasi dan seterusnya. Ini dalam rangka mempertahankan nikmat iman. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumihi. Dia punya bahan makanan di hari itu. Alhamdulillah, saya yakin Bapak Ibu semuanya punya jatah bahan makanan sampai 3 bulan ke depan. Bahkan lebih ya. Saya nggak yakin ada di hari ini yang bingung nanti mau makan apa. Kalau bingung nanti mau milih makanan apa itu ada ya. Tapi kalau bingung nanti mau makan apa nggak ada. Kecuali santri. Ini menunjukkan bahwasanya kita diberi jaminan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau punya 3 ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya. Maka seolah-olah dunia dibentangkan untuk kita. Tinggal apakah mau kita gunakan untuk kebaikan atau sebaliknya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk sesi yang pertama. Semoga bisa kita lanjutkan setelah Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam memahami hakikat dunia dan interaksi serta hubungan kita dengan dunia. Selanjutnya mukaddimah yang ke berapa, Pak? Kelima. Bagian yang perlu kita pahami bahwa dalam hidup di dunia ini setiap manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Bisa dipastikan dia akan mendapatkan rasa tidak nyaman dalam hidupnya. Baik yang kaya maupun yang miskin, dia akan mengalami ujian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut hidup kita sebagai sesuatu yang sangat melelahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu betul-betul capek. Capek dalam apa? Capek dalam menjalani hidup. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Kalian itu betul-betul capek ila rabbika, ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya menuju kematian. Famulaqih, sampai kalian ketemu Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai mati. Maka siapapun manusia pasti dia akan mengalami capek dalam hidupnya. Entah dia orang yang kaya maupun yang miskin, pasti dia akan mengalami kelelahan dalam hidupnya. Dan capek yang kita alami, sebagaimana ujian yang kita alami, ada yang sifatnya lahir, ada yang sifatnya batin. Ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dalam fisik kita. Ada ujian sakit, ujian berat dalam mencari nafkah, ujian berat ketika menghadapi cuaca dan seterusnya. Ada juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam bentuk ujian batin. Kita punya pikiran yang tidak nyaman, punya beban tanggungan yang jadi pikiran kita, punya masalah yang mengganggu pikiran kita dan seterusnya. Sehingga manusia dalam hidup pasti menghadapi capek dua ini. Kalau nggak capek lahirnya, capek fisiknya, dia capek batinnya. Nggak ada orang yang tidak capek dalam hidup.
Karena itulah hadirin dimakan Allah, salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah kepada khalifah ketika itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau rahimahullah mengatakan, "I'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin." Fahamilah bahwasanya dunia itu kita cuma mampir dan bukan untuk menetap. Wa innallaha anzala Adama ila dunya uqubatan. Dan kita perlu ingat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke dunia tujuannya untuk apa? Uqubatan, untuk menghukum Adam. Karena Adam melakukan pelanggaran, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati sebuah pohon di surga, namun dia langgar, dihukum oleh Allah dengan diturunkan di dunia. Padahal Bapak Ibu bisa lihat, Adam ketika turun di dunia itu jadi orang yang raja tanah, Pak. Karena semuanya punya Adam. Tinggal ngapling. Sekarang di sini semeter berapa, Pak? Masya Allah. Itu andaikan dijual sama Adam, betapa kayanya beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam ini bukan untuk menikmati dunia. Justru keberadaan Adam di dunia sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin dimakan Allah, salah satu di antara cara agar Allah Subhanahu wa taala tidak membuat orang mukmin itu menjadi terlalu kerasan dengan dunia, agar mereka tidak terlalu betah dengan dunia, Allah berikan pada setiap manusia berbagai macam ujian, mengalami berbagai macam cobaan. Ada yang sakit, ada yang melarat, ada yang miskin, dan seterusnya. Tujuan besarnya apa? Biar mereka tidak terlalu kerasan di dunia. Kalau bagi orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala timpakan azab itu biar apa? La'allahum yarji'un. Biar mereka mau taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Banyak sekali kerusakan yang ada di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan oleh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman untuk sebagian dosa yang mereka kerjakan, bukan semuanya, Pak. Cuman sebagian. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala atau tujuan Allah memberikan kita berbagai macam kesusahan, berbagai macam musibah, tujuannya adalah agar kita tidak terlalu betah dengan dunia, dan ketika kita dalam kondisi sedang bermaksiat, kita mau bertobat. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang ujiannya paling besar atau tingkat ujian yang Allah berikan kepada manusia itu setingkat dengan keimanan yang mereka miliki. Semakin tinggi imannya, maka semakin besar ujiannya. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapakah manusia yang paling besar ujiannya? Yang paling besar musibahnya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal." Pertama yang paling besar ujiannya adalah para nabi, tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian manusia yang tingkat imannya di bawahnya lagi, dan seterusnya. Sehingga semakin besar tingkat iman seseorang, semakin besar pula ujian yang akan Allah berikan kepadanya. Dan di antara tujuan hal ini, kenapa orang yang semakin mukmin semakin besar tingkat imannya dan semakin bertakwa itu semakin besar ujiannya? Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala membenci orang ini? Tentu jawabannya tidak. Mereka para nabi, orang-orang yang saleh. Tapi di antara tujuannya adalah untuk membuktikan siapa di antara manusia yang tetap mau istiqomah untuk beribadah kepada Allah, baik di saat mereka dalam kondisi lapang, dalam kondisi nyaman, maupun di saat mereka dalam kondisi susah. Karena seorang hamba yang sejati, mereka itu ketika beribadah tidak pilih-pilih keadaan. Kalau kemudian orang itu mau beribadah, mau dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, mau dekat dengan syariat, kalau pas menguntungkan saja, ini bukan model seorang hamba yang sejati. Tapi namanya hamba sejati, apapun kondisinya, baik nyaman maupun tidak nyaman, selama itu bagian dari aturan syariat, selama itu bagian dari mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan terus istiqomah untuk menjalankannya.
Yang ini berbeda dengan kondisi orang-orang munafik. Jadi jangan dimakan Allah, di masa silam, di masa Nabi SAW, ada beberapa orang Arab Badui yang dia menyimpan sifat kemunafikan. Bagaimana kondisinya? Mereka itu menyebut Islam sebagai agama menguntungkan, mau untuk memeluk agama Islam kalau agama Islam itu menguntungkan, kalau agama Islam itu memberikan banyak harta kepadanya. Sebaliknya, kalau kemudian mereka masuk Islam tapi justru malah mendapatkan beban berat, hidup mereka makin susah, maka mereka akan tinggalkan Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang ini sebagai manusia yang beragama di pinggiran. Beragama di pinggiran. Jadi seolah-olah dia itu melihat, waspada dia. Kalau kira-kira menguntungkan masuk Islam, kalau merugikan keluar dari Islam. Dan dulu Nabi Muhammad SAW bagi masyarakat Arab, karena saking dermawannya beliau, Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab itu dikenal sebagai sosok yang suka bagi-bagi duit. Ini begitu menang perang dapat rampasan harta ghanimah yang banyak dibagi-bagi. Sehingga sampai banyak di antara orang-orang Badui yang pikiran mereka hanya dunia dan dunia. Mereka masuk Islam di antara sebabnya adalah ingin dapat jatah bagian ghanimah. Wah, nanti kalau gabung sama pasukannya Muhammad dikasih sekian puluh onta, dikasih belasan onta dan seterusnya. Itu di antara motivasi orang-orang Arab Badui. Allah Subhanahu wa taala menyebut model manusia kayak gini, beragama di pinggiran. Mau taat kalau syariat itu ngasih jaminan keuntungan, tapi tidak mau taat kalau kemudian syariat itu malah merugikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin." Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah di pinggiran. Jadi kalau enak dia masuk, kalau enggak enak keluar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia merasa nyaman dengan Islamnya. Sampai mereka berkomentar, "Inna dinana hadza la salihun." Agama kita yang baru ini memang betul-betul agama yang jos, top markotop. Kenapa? Karena begitu masuk Islam dapat harta. Begitu masuk Islam dapat keuntungan. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia sedang dapat ujian, kalau dapat kesusahan, dia berpaling, dia murtad, dia meninggalkan Islam, dia meninggalkan aturan. Tidak mau mendekat ke Islam. Ini kata Allah model manusia yang beribadah di pinggiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di akhir ayat, khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Model manusia kayak gini, model menungso seperti ini, rugi dunia akhirat. Itulah kerugian yang paling nyata. Bapak Ibu bisa jumpai ya. Di masyarakat kita masih banyak orang seperti itu. Dia mau sholat, nek ndek duit. Nek begitu pas lagi melarat, orang gelem sholat. Banyak nggak Pak? Banyak nggak? Bahkan Masya Allah Pak, sebab terbesar orang murtad jadi Kristen itu gara-gara apa? Masalah duit. Melbu Islam ya orang nambah rizki. Orang nasi nggak tekno gitu. Tidak ada yang memperhatikan, nggak ada yang ngasih duit. Nah ini ada tawaran. Kayak Sarimi, karo jari, tambah ketu. Pindah agama dia. Hanya dengan masalah urusan perut Pak. Dan sebenarnya orang kayak gini mau pindah di agama manapun, dia itu manusia yang nggak ada manfaatnya bagi Islam. Mau dia jadi Muslim, mau dia jadi agama yang lain, tidak memberikan pengaruh banyak bagi Islam. Dia pun kalau di tengah kaum muslimin tidak kemudian berusaha untuk memberikan kebaikan bagi umat. Namun kita sangat menyayangkan ya. Karena masalah agama ini taruhannya kebahagiaan dunia akhirat. Dia rela untuk pindah agama hanya gara-gara masalah dunia. Ini contoh nyata bagaimana orang itu beragama di pinggiran. Dan masih banyak lagi. Ada juga ya, terutama dalam masalah halal haram dalam pekerjaan Pak. Masih sering kita jumpai ada orang yang khawatir kepada putra putrinya, anaknya. Nanti kalau kamu berjilbab orang yang gelem ngelamar. Wah, cari sapa gitu. Nanti kalau kamu seperti ini, wah nanti kamu nggak dapat pekerjaan nanti kan ini.
Kadang ada orang yang dia mau meninggalkan syariat, itu pertimbangannya masalah kesejahteraan dunia, masalah penghasilan, dan seterusnya. Sebabnya apa? Karena dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ada yang melarat, ada yang susah, ada yang sakit dan seterusnya. Tujuannya adalah agar mereka tidak terlalu kerasan di dunia dan ingat akan kehidupan besok di akhirat. Ada juga yang dia tidak mau pindah meninggalkan dunia riba. Ada yang nggak mau pindah meninggalkan dunia yang haram, tetap bertahan di pekerjaan yang haram. Nanti kalau saya keluar dari sini terus anak istri saya makan apa? Ya, biasanya makan apa? Kalau nasi ya dikasih nasi. Ini bagaimana orang itu kadang mau pakai syariat dan meninggalkan syariat, pertimbangannya masalah penghasilan. Kalau sudah halal haram, bicaranya bukan masalah ada duit atau tidak ada duit. Kalau sudah halal haram, bicaranya besok di akhirat Anda ini mau diapakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita tentang masalah kedzaliman hak, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang akhirat. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lanjutannya apa? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu ingat yakin kalau mereka akan dibangkitkan? Jadi dalam masalah halal haram, pertimbangannya bukan masalah ada duit atau tidak ada duit, ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. Pertimbangannya besok Anda itu mau diapakan di akhirat. Karena yang masuk dalam diri kita sesuatu yang mendatangkan hukuman. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram sudah selayaknya untuk mendapatkan neraka. Kemudian yang keenam, bahwa syariat mengajarkan kepada kita hakikat dari kebahagiaan yang dimiliki dalam kehidupan manusia adalah ketika orang itu punya sifat qanaah. Kalau orang itu terima dengan setiap pemberian yang Allah berikan, baik sedikit maupun banyak, maka dia akan merasa paling bahagia di alam ini. Dan kata kuncinya satu itu, qanaah. Setiap manusia yang qanaah, maka dia pasti bisa merasakan kebahagiaan. Karena itulah Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah bait syairnya, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Kalau sudah qanaah, dia nggak bakalan kemudian punya kepikiran, andaikan punya seperti itu, andaikan andai. Karena dia sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam beberapa doa beliau itu minta kepada Allah agar diberi al-ghina. Agar diberi al-ghina. Yang artinya apa? Kekayaan, kecukupan. Nabi SAW pernah berdoa, dan ini bagian dari doa yang sering beliau ucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf, rasa penjagaan diri, penjagaan kehormatan, wal ghina dan kekayaan kecukupan. Apa makna Nabi SAW meminta kekayaan? Apakah beliau berarti rakus terhadap harta sampai beliau minta kekayaan? Maka tentu saja kita harus pahami kalimat ini dengan apa yang beliau jelaskan dalam hadis yang lain. Yang beliau maksudkan minta al-ghina, hakikatnya bukan minta kekayaan dalam masalah dunia, tapi yang beliau minta adalah kekayaan dalam arti rasa kecukupan dalam batin, rasa kecukupan qanaah dalam hati. Sebagaimana yang beliau nyatakan dalam hadis, laisal ghina bi kasratil arad, innamal ghina ghinan nafsi. Ghina, kekayaan yang sejatinya bukanlah banyak-banyaknya harta, namun kekayaan yang sejati adalah kecukupan batin. Artinya sifat qanaah. Karena itulah hadirin sekalian Allah, kriteria orang sukses, ciri orang sukses menurut Rasulullah SAW itu tidak harus punya harta yang banyak, namun dia punya harta yang cukup. Sebagaimana dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Qad aflaha man aslama, wa ruziqa kafafan, wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Ada 3 ciri orang yang bahagia, kata Nabi SAW. Qad aflaha. Ada 3 ciri orang yang beruntung, berbahagia. Yang pertama, dia dapat hidayah Islam. Qad aflaha man aslama. Dia dapat hidayah Islam. Kemudian yang kedua, wa ruziqa kafafan. Dia diberi rezeki yang cukup sehingga tidak sampai harus meminta kepada orang lain. Kehormatannya terjaga. Dan itulah yang dimaksud permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau minta al-afaf. Al-afaf itu terjaga kehormatan dari sisi urusan perut dan dari sisi urusan di bawah perut. Terjaga kehormatan dari sisi masalah harta dan dari sisi masalah nafsu seksual. Muslim yang bahagia, kata beliau, dia mendapatkan rezeki yang cukup sehingga tidak sampai meminta-minta. Kemudian yang ketiga, ini urusan batin. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah jadikan dia makhluk yang qanaah, menerima terhadap setiap apa yang Allah berikan kepadanya. Orang punya 3 ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia manusia yang aflaha. Dia manusia yang berbahagia, beruntung. Ini karena hakikat kebahagiaan bagi setiap muslim, hakikat kebahagiaan bagi seorang mukmin bukan dalam masalah banyak-banyaknya harta, namun sejauh mana dia memiliki sifat qanaah. Kemudian jemaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah yang berikutnya, yang ke-7. Ini dalam kaitannya dengan kenapa orang yang sudah mendapatkan banyak fasilitas tapi mereka masih merasa resah dalam hidup. Kita bisa melihat perbedaan paling besar antara orang yang dapat fasilitas di dunia dan orang yang dapat fasilitas di surga. Perbedaan paling mendasarnya adalah padahal dia sama-sama punya kekayaan, punya berbagai macam fasilitas. Perbedaannya adalah karena sifat iri ada dalam diri mereka. Karena itulah hadirin dimakan Allah, hasad dan iri adalah sebab terbesar manusia itu tidak bisa qanaah dan tidak bisa hidup nyaman di dunia. Dan itu dimiliki oleh hampir semua manusia. Karena sifat ini baru hilang ketika kapan? Pada saat Anda masuk surga. Sehingga bagian dari kenikmatan surga, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut dalam diri penduduk surga sifat hasad. Andaikan bukan karena dicabut sifat hasad, penduduk surga tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Kok bisa, Pak? Karena tingkat kenikmatan yang mereka miliki berbeda-beda. Anda bisa bayangkan, Masya Allah, kono kok luwih dhuwur surgane. Iku kok bidadarine luwih banyak. Yang itu bidadarinya lebih cantik. Maka apa yang dia miliki jadi nggak kepikiran. Dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Nanti belum lagi istrinya nesu gara-gara apa? Bojone punya lebih dari 2 bidadari. Di mana kebahagiaan kalau kemudian orang yang sudah punya banyak fasilitas, tapi ternyata masih punya keinginan untuk memiliki yang tidak dia miliki. Ternyata dia masih ngelirik yang dimiliki oleh orang lain. Karena itulah kebahagiaan penduduk surga, salah satu sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala cabut dalam diri mereka semua unsur iri, benci, hilang semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Aku cabut dalam hati penduduk surga min ghillin, kebencian dan iri, sehingga enggak ada sifat hasad di surga. Anda bisa melihat penduduk surga yang ada di atas Anda itu seperti apa, Pak? Seperti kita melihat bintang. Dia mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih indah mungkin daripada yang ada di bawahnya, namun tidak ada perasaan hasad. Mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala qalbin wahid, hatinya itu sama. Jadi kita kalau kemudian ketemu orang yang lebih tinggi derajatnya, enggak sedih kita. Enggak kemudian minta dan iri kepadanya. Ini karakter penduduk surga. Semuanya bahagia.
Makanya ada ibu-ibu yang tanya, ini kalau kita masuk surga terus suami kita dikasih bidadari, apakah nanti padu karo bidadari? Insya Allah tidak, Bu, tenang saja. Semuanya hidup nyaman. Gak bakalan mungkin orang yang sudah masuk surga sementara dia merasa benci dengan yang lain. Karena salah satu di antara beban batin manusia itu apa? Adanya sifat benci. Jadi kan kalau geting karo wong liya niku pripun, Pak? Kalau benci sama orang lain gimana yang terjadi, Pak? Ketemu itu susah ya. Begitu ketemu sakit hati. Kalau bisa kita menjauh dengan dia, semakin banyak yang dibenci, makin susah hidupnya, makin tertekan hidupnya. Karena itulah Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Wa ma taba 'aisyu ahlil jannah illa hina nuzi'al hasad wal ghil min suturihim." Dan penduduk surga tidak akan bisa merasakan kenikmatan surga kecuali setelah dicabut dalam diri mereka sifat hasad dan kebencian dari hati-hati mereka. Walaula annahu nuzi'a tahasatu wa tanghassu aishuhum. Andaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala mencabut sifat hasad dalam diri mereka, bisa dipastikan mereka akan saling hasad. Karena nikmat di surga itu bertingkat. Sementara manusia selalu membayangkan ingin mendapatkan yang lebih. Wa tanghassu aishuhum, sehingga hidup mereka sempit. Meskipun sudah banyak fasilitas, kalau masih pun ingin lebih lagi, maka sebenarnya kekayaan itu nggak ada manfaatnya. Karena itulah hadirin dimakan Allah, al-faqr. Al-faqr intinya bukan dalam masalah karena tidak punya duit, karena tidak punya harta. Namun al-faqr makna sesuai dengan makna bahasanya. Al-faqr maknanya adalah al-hajah. Maknanya al-hajah. Maka orang disebut faqr, orang disebut fakir kalau dia selalu butuh. Wis duwe omah 5 sik kurang 7. Nah, berarti fakir dia. Targetnya kan masih banyak, Pak ya. Ini yang belum punya rumah cuman punya target 1. Nah, lebih fakir mana? Yang target 7 atau 1? Nah, lebih fakir 1, Pak. Lebih fakir 7. Semakin besar keinginannya, kebutuhannya, maka dia semakin fakir. Karena inti fakir adalah al-hajah. Semakin banyak hajat dia kepada orang lain, maka dia semakin fakir. Dan inti kekayaan ketika orang itu merasa memiliki al-ghina, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itulah hadirin dimakan Allah, coba kita berusaha untuk memperjuangkan penyakit besar ini, hasad, Pak. Dan ini Masya Allah sulitnya luar biasa. Dan hasad itu biasanya kan muncul karena masalah profesi yang sejenis. Yang namanya tukang becak hasadnya ya dengan tukang becak, guru hasadnya dengan guru. Rana ceritanya guru kok hasad sama tukang becak, itu nggak ada. Atau sebaliknya, itu yang aneh. Dan biasanya, Pak, hasad itu muncul karena kesamaan agama. Karena kesamaan agama. Anda melihat orang kafir kaya, itu mungkin perasaannya nyaman. Oh, kafir, mlebu neraka. Tenang dia ya. Tapi coba kalau sama-sama muslim, sama-sama taat, muncul hasadnya lebih besar. Termasuk juga peluang Anda yang sudah ngaji, hasadnya itu biasanya kepada sesama yang itu yang aneh. Kok tidak hasad sama yang kafir ya, atau yang non muslim? Kenapa? Karena kadang kita mikirnya, wah dia kan bakalan nggak dapat akhirat, nggak apa-apa lah dia menikmati dunia. Tapi kalau sama-sama dia muslim, bahkan sama-sama taat, bahkan sama-sama ngaji, itu peluang hasadnya lebih besar. Ini anehnya manusia. Dan disitulah iblis bermain. Kita itu dipancing untuk hasad kepada sesama orang yang baik daripada hasad kepada orang yang lebih buruk. Itu salah satu karakter kita. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, karena hasad itu biasanya kepada orang yang baik agamanya. Ini podo-podo ngaji, sama-sama belajar agama, sama-sama sering pengajian, sama-sama rajin ke masjid, itu biasanya hasad muncul. Makanya sebagian ulama menyarankan salah satu di antara cara agar kita melawan sifat hasad itu adalah ditentang dengan sikap sebaliknya. Biasanya keinginan orang yang hasad itu apa, Pak? Keinginan terbesarnya
nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya itu hilang, dicabut oleh Allah. Baik berpindah kepadanya atau berpindah kepada yang lain. Karena itu saran agar kita tidak terpengaruh dengan sifat ini, doakan kebaikan untuk orang tadi. Doakan kebaikan. Oh enggak bisa, saya itu pengen dia itu nek iso cilaka kok. Tapi dilawan dengan sebaliknya. Ini saran Imam Ibnu Utsaimin. Jadi kalau Anda mengalami sifat hasad, maka mintalah kepada Allah, Allahumma zid lahu fadlan, ya Allah tambahkan dia makin sugih. Wah. Bahaya dia. Mungkin hati bakal kuat. Wah, dia semakin kaya ya Allah, semakin terhormat, semakin terpuji. Wah, mungkin hati itu enggak kuat. Tapi dipaksa dengan doa. Tapi tidak titik di situ, Pak. Ada lanjutannya. Wa'tini khairam minha, dan berikan aku yang lebih baik daripadanya. Wah, iki tanggane kok duwe loro. Wah, gitu. Wa'tini khairam minha, muga-muga ditambahi jadi 3. Ini cara bagaimana agar kita bisa melawan hasad. Jadi kita paksa dengan doa. Doakan dia agar mendapatkan kebaikan. Karena kalau hasad itu sebenarnya hasad ini oleh para ulama, di sana ada hasad yang dihukum mendapatkan ancaman hukuman, dan ada hasad yang dia tidak sampai mendapatkan ancaman hukuman. Batasannya, karena hasad itu bagian dari gawan bayi menungso. Semua orang pasti mengalami sebelum dia masuk surga. Sehingga sifat ini tidak mungkin bisa dihilangkan. Dan itu karakter manusia. Illa ma rahima rabbuh, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat sulit sekali. Penyakit semacam ini, karena ini gawan bayi manusia, maka dia dilawan dengan bagaimana caranya agar kita doakan kebaikan untuk orang itu. Dan di sana ada yang dihukum, ada yang tidak dihukum. Batasannya, kalau hasad itu dituruti, dirawat dalam batin, dibiarkan saja, maka dia dihukum. Dia mendapatkan ancaman hukuman. Tapi kalau hasad itu ditentang, jadi muncul terus dia tahan, jangan dilakukan. Jangan sampai mendoakan keburukan, bahkan dilawan dengan mendoakan kebaikan. Maka nanti hasad semacam ini tidak dihitung. Hasad seperti ini tidak dihitung, karena ini di luar kemampuan manusia. Meskipun batin itu sudah muncul perasaan hasad, sudah ada lintasan perasaan hasad, tapi karena dilawan, dia tidak dihukum. Sebagaimana dalam masalah riya, kadang riya itu muncul dalam batin tanpa diundang, tiba-tiba saja muncul, dan itu di luar kesengajaan. Awalnya enggak, tiba-tiba muncul. Ini batasannya 2, ini batasannya 1. Kalau riya itu dibiarkan atau tambah gede, ya, begitu riya malah dirawati, malah tambah besar, maka bisa membatalkan amalnya, bisa mengurangi kualitas amalnya. Tapi kalau riya itu dilawan, kemudian dia buat sholatnya itu atau ibadahnya sambil melawan riya, jangan sampai ada ini, jangan sampai ada. Fokuskan untuk beribadah kepada Allah, karena riya itu amal batin, Pak. Maka lawannya juga pakai amal batin. Maka riya semacam ini tidak berpengaruh kepada kualitas ibadah seseorang. Karena ada banyak sekali penyakit-penyakit hati yang dialami oleh manusia, dan itu tidak bisa mereka hindarkan. Bahkan termasuk penyakit kesyirikan. Seperti yang namanya was-was karena masalah bulan tertentu atau hari tertentu. Yang namanya tiaroh, ya. Berkeyakinan sial karena bulan tertentu atau hari tertentu. Ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan dulu para sahabat sebelum mereka masuk Islam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masih musyrik, mereka punya penyakit seperti ini, melakukan tiaroh. Kalau di sini sama nggak dengan Jogja, Pak? Bulan Suro pakai kayak gitu juga? Sama, Pak, ya? Sama. Oh, banyak sama, ya. Ini beda dengan tradisi Jawa Timur, Pak, ya. Kalau di kampung asli saya di Lamongan, bulan Ciloko itu bulan Dzulqa'dah. Mereka sebut dengan bulan Selo. Selo besar Suro. Disebut Selo, ini akronim singkatan, ya. Kepanjangannya Sesele Allah. Isinya keburukan.
Kita nggak tahu dari mana hukum seperti ini, Pak ya. Makanya masalah takdir kalau kemudian mengikuti tradisi itu bingung nanti yang menentukan takdir. Kalau di sana bulan celakanya bulan Dzulqa'dah, di sini bulan Syuro. Kemudian kalau di Arab itu bulan Safar. Bulan Safar itu bulan Ciloko. Nah, ini mana yang mau dipakai? Pakai standar Arab bulan Safar atau pakai standar Jawa Tengah bulan Syuro atau Jawa Timur bulan Selo? Bingung jadinya. Karena itulah keyakinan seperti ini termasuk di antara keyakinan kesyirikan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara itu syirik, tiara syirik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ketika beliau menyampaikan hadis ini, jawab beliau, "Wa ma minna illa." Setiap kami para sahabat itu punya perasaan kayak gitu. Wa ma minna illa. Enggak ada satupun di antara kami kecuali di sana ada tiara. Kenapa? Bawaan sejak lahir, Pak. Didikan di zaman jahiliyah yang masih terbawa sampai sekarang. Termasuk kita yang hidup di masa silam yang penuh dengan tradisi-tradisi Jawa yang belum dibersihkan ya. Ada tahayul, khurafat, bid'ah. Kadang itu masih terlintas dalam diri kita. Sampai pun yang sudah ngaji tahunan ya, yang sudah lama belajar agama, berusaha membersihkan diri dari syirik, lintasan kayak gitu nggak bisa hilang. Dan itu bagian dari penyakit hati yang tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia. Sampai juga terjadi pada para sahabat. Tapi bagaimana? Nah, di situ ada batasannya. Sahabat nggak dirawati penyakit kayak gini. Mereka lawan, mereka tentang. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, illa annallaha adhabahu bitawakkul. Kami lawan dengan tawakal sehingga Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit itu. Jadi seperti itu pula penyakit batin yang lain. Ada hasad, ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Itu datang tanpa diundang, tiba-tiba saja muncul. Nah, itu kalau dibiarkan saja, dirawati, makin senang dinikmati, bahaya. Ini disiksa. Mendapatkan ancaman hukuman. Tapi kalau itu dilawan dengan kebalikannya, maka dia tidak memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah, berlatih memerangi hasad, dan ini luar biasa beratnya. Yang namanya hasad menjangkiti semua orang. Ustadz hasad sama ustadz, nanti murid hasad sama murid, pegawai hasad sama pegawai, dan seterusnya. Lawan dengan cara tadi. Karena itulah salah satu di antara balasan yang Allah berikan kepada orang yang mau mendoakan kebaikan untuk orang lain, Allah utus malaikat untuk memberikan doa yang sama. Doa seorang muslim kepada saudaranya an dhahril ghaib, di luar pengetahuan saudaranya. Makanya jenengan kalau mendoakan orang lain jangan bilang-bilang, Pak, kowe tak dongakno. Hindari yang kayak gini, Pak. Diamkan sajalah. Sudah. Kayak mau minta terima kasih. Matur nuwun wis didongakno. Apa jasa kita? Cuma mendoakan saja, Pak ya. Yang ngasih siapa? Allah. Kadang ada orang itu saking pelitnya, Pak ya. Dongakno saja itu minta dibayar. Minimal rasa terima kasih. Wis tak dongakno ora dikai jajan maksudnya. Ini manusia ya. Yang namanya dongakno itu susahnya apa sih? Tapi kadang ada orang kayak gitu ya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh yang didoakan, balasannya apa? Illa arsalallahu malakan faqala walaka bimithlin. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang malaikat, kemudian malaikat ini mengatakan amin walaka bimithlin. Doanya diaminkan oleh malaikat, dan kemudian malaikat menambahkan semoga kamu juga mendapatkan yang semisal. Lebih makbul mana? Doa kita apa doa malaikat? Doa siapa? Malaikat. Makanya jenengan kalau berdoa, kalau minta sesuatu, punya keinginan sesuatu, saya ingin rezeki saya bertambah, saya ingin penghasilan saya bertambah, saya ingin apa bertambah. Maka salah satu di antara caranya jangan langsung minta, ya Allah tambahkan saya ini, tambahkan saya itu, enggak. Cari kira-kira koncone jenengan sing butuh sinten, Pak. Wah, itu ora duwe padha karo aku. Doakan dia. Ya Allah, berikan kepada fulan A, B, C seperti yang kita minta.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat kemudian mengucapkan amin walaka bimislin. Sing golek jodoh ora nemu-nemu. Cari teman pesaingnya. Nah, ini sama-sama nyari jodoh ya. Doakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat dan mendoakan amin walaka bimislin. Ini namanya, kalau dalam fisika namanya teori pemantulan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sampai diberi seperti itu? Karena orang yang mendoakan orang lain, bukti bahwasanya dia itu tidak punya rasa hasad. Bukti dia itu saling mencintai saudaranya. Sehingga sampai dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Karena itulah terkadang dulu para ulama pada saat mereka tidak suka dengan orang lain, mereka doakan kebaikan untuknya. Bukan malah didoakan keburukan, semoga ciloko dan bukan ya. Didoakan kebaikan. Karena orang semacam ini ingin mendapatkan keutamaan dua kali. Yang pertama melawan rasa bencinya, yang kedua ingin mendapatkan ucapan amin dari malaikat. Ini sudah ada peringatan dari panitia. Sekarang sudah masuk jam 8 dan kita harus pertanyaan. Kita harus isi dengan tanya jawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah sabar mendengarkan. Dan ini mohon maaf kalau di blog note itu sudah ada tertulis daftar agenda tabligh akbar. Yang pertama Ustaz Zaid Susanto, LC. Kedua Dr. Syafiq Reza Basamalah, MA, Dr. MA. Kemudian berikutnya Ustadz Syaifuddin Zuhri, LC. Ustadz Abdullah Zain, LC MA. Ustadz Ahmad Zainuddin, LC. Masih luar dewe kok ST. Orang nyambung Pak ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau kemudian gelarnya di sini nggak nyambung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya bisa kertas pertanyaannya dikumpulkan kepada panitia. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon diulangi pelan-pelan doa dari Nabi SAW tentang kekayaan. Mungkin bisa dicatat yang belum hafal. Ada yang sudah hafal? Banyak ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya ulang, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal Pak? Sudah ya? Ada yang belum hafal? Yang belum hafal tanya ke yang sudah hafal. Ya Allah, aku minta kepadamu kalau misalnya sulit untuk mengucapkan teks Arabnya, bisa dilatih dengan pertama baca teks Indonesianya. Tapi di luar sholat ya. Ya Allah, aku minta kepadamu yang pertama al-huda, hidayah. Yang kedua ketakwaan. Yang ketiga al-afaf, penjagaan kehormatan diri, kehormatan yang terjaga. Dan yang ketiga al-ghina, kecukupan. Sehingga tidak butuh kepada orang lain. 4 yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa dihafalkan. Pertanyaan berikutnya. Kedua orang tua saya memiliki rezeki yang alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kehidupan saya di Purwokerto. Tetapi untuk dibagikan ke masjid belum bisa, dan saya ingin banget kedua orang tua saya menyisihkan uangnya untuk yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya nafkah yang diberikan oleh manusia itu bertingkat. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa, dan seterusnya. Sebagaimana aktivitas ibadah kita. Karena itu Nabi SAW mengajarkan nafkah yang wajib harus didahulukan sebelum yang sunnah. Karena melaksanakan yang wajib lebih dicintai oleh Allah dan pahalanya lebih besar menunaikan tugas daripada mengamalkan yang sunnah. Sehingga Nabi SAW mengatakan dinarun
anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun fi riqabin wa dinarun anfaqtahu ila ahli a'damu indallahi ajrun ma anfaqtahu li ahlihi. Satu dinar yang diberikan oleh seseorang untuk fisabilillah, infak di jalan Allah. Ada satu dinar yang diberikan seseorang untuk Islam, untuk fakir miskin, untuk membebaskan budak, dan dinar yang diberikan kepada keluarga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamuha indallahi ajran, yang paling besar pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala, ma anfaqtahu li ahlik, apa yang engkau berikan sebagai kewajiban nafkah untuk keluarga. Kalau pertanyaannya kondisi orang tuanya seperti ini, maka insya Allah keputusan orang tuanya tidak salah. Dia mendahulukan nafkah kebutuhan keluarga dan anaknya untuk pendidikan anaknya, untuk kesejahteraan keluarganya daripada nafkah yang lain. Tapi jika ada kelebihan, akan lebih baik jika sebagiannya disisihkan. Apa yang bisa dilakukan oleh anak? Sebisa mungkin Anda ngirit, ya. Kalau Anda bisa ngirit, kemudian bisa nabung, terus yang Anda tabung bisa untuk kegiatan sosial keagamaan, maka di sana Anda dapat pahala dan orang tua pun dapat pahala. Sehingga sekalipun orang tua tidak memberikan langsung ke masjid, tidak memberikan langsung ke yayasan Islam, Anda bisa berinisiatif sendiri dengan itu. Apa yang diberikan orang tua, Anda bisa sisihkan dan berikan untuk kegiatan sosial keagamaan. Insya Allah orang tua juga turut mendapatkan pahalanya. Karena amal yang dilakukan oleh anak, orang tua ikut mendapatkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna atyaba lirrajuli min kasbihi wal waladu min kasbihi." Penghasilan seseorang yang terbaik adalah dari usahanya, bukan dari pemberian, bukan dari warisan. Dan anak itu bagian dari usaha orang tua. Karena itu amal yang dikerjakan oleh anak, orang tua turut mendapatkan pahalanya. Ayah kami rahimahullah telah meninggal belum lama dan mendapatkan santunan plus pensiunan dari perusahaan tempat kerjanya. Ibu kami berniat untuk membeli rumah dengan uang tersebut lalu dikontrakkan. Namun ibu tetap meminta kepada anak-anaknya dan saya berniat serta menginginkan uang tersebut bisa untuk umroh. Apakah salah tidak? Jawabannya, kalau ini umroh wajib, umroh dan haji wajib, maka dia harus didahulukan ketika kebutuhan manusia sudah tercukupi. Umroh dan haji wajib itu umroh pertama dan haji pertama. Disebut juga dengan haji Islam atau umroh Islam. Yang wajib itu tidak hanya haji, umroh juga wajib. Pendapat jamaahir ulama. Karena itu kalau kemudian uang pensiunan dan santunan ini di luar kebutuhan yang dimiliki oleh ibu, tidak salah jika sang anak menyarankan untuk menggunakan uang itu sebagai umroh atau haji wajib. Tapi kalau umroh dan haji ini bukan haji wajib, bukan haji yang pertama, ini kembali kepada kerelaan pemiliknya. Siapa yang memiliki, dia yang lebih berhak untuk mengatur harta itu. Kalau orang tua yang memiliki harta itu, maka dia lebih berhak daripada anaknya. Anak bisa ngatur kalau harta itu sudah diberikan oleh orang tua kepadanya atau sudah jatuh waris. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau berhubungan dengan bank haram karena riba, bagaimana jalan keluarnya bagi seorang muslim yang membutuhkan modal tanpa berhubungan dengan bank? Karena muslim yang kaya juga tidak memberikan utang kepada muslim yang lemah. Masya Allah ya. Ini curhat bagi yang butuh modal, Pak. Tolong para juragan, sudah jadi juragan dunia belum? Insya Allah. Ini ada curhat dari yang ingin mengembangkan usaha. Baik. Yang namanya utang piutang itu kan sesuai dengan kesepakatan, Pak ya. Kita tidak bisa memaksa, oh, kamu kaya harus ngasih utangan ke saya. Nanti dulu kan gitu. Siapa Anda? Karena hubungan kita dengan manusia terikat dengan masalah kepercayaan. Kalau kita nggak percaya sama orang, kita sah-sah saja tidak memberikan utangan kepadanya. Yang perlu untuk Anda pertimbangkan
sebenarnya yang dipikirkan pertama kalau Anda ingin jadi pengusaha, yang dipikirkan pertama apa? Hah? Yang dipikirkan pertama kalau ingin jadi pengusaha itu apa? Kalau Anda jadi pengusaha, mikir pertama kok modal, ini salah pertama dalam melangkah. Langkah pertama sudah salah ini. Anda bisa lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah ke Madinah, itu kan meninggalkan hartanya. Sudah jadi miskin, yang dulu kaya, saudagar di Mekah, pindah ke Madinah, nggak punya apa-apa. Dan beliau keahlian dagangnya hilang nggak? Hilang nggak? Tidak hilang. Oleh Nabi SAW dipasangkan dengan Sa'ad bin Rabi'ah, sama-sama kaya. Dan Sa'ad bin Rabi'ah nawarkan modal kepada Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman, bahkan yang ditawarkan tidak hanya modal, Pak, sampai istri ditawarkan. Ini bagaimana cara orang Madinah dalam memuliakan tamu, Pak ya. Jadi begitu tamu datang langsung ditawari istri. Ini tamu dari Jogja, Pak. Tidak perlu dilanjutkan. Abdurrahman bin Auf ditawari, saya punya kekayaan sekian, tak paruh jadi dua, silahkan kamu ambil separuhnya. Saya punya dua istri, silahkan kamu ambil salah satu yang lebih kamu cintai. Tapi apa jawab beliau? Enggak. Dullani ala suq. Tunjukkan mana di mana pasar. Pasar yang paling nyaman itu mana? Jadi yang dipikirkan kalau Anda mau jadi pengusaha, jangan mikir modal dulu. Ini langkah pertama yang keliru. Mungkin Anda bisa tanya ke mereka yang sudah praktisi dalam masalah bisnis ya. Mikir modal itu langkah pertama yang keliru ya. Mikir pertama itu bukan masalah mikir modal. Apa skill bisnis Anda? Apa keahlian bisnis Anda? Dan itu yang diandalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga yang ditunjuk, yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf bukan modal. Tunjukkan mana tempat yang bisa saya gunakan untuk dagang, mana pasar. Berangkat beli ke pasar. Hanya bekerja satu siang, dia dapat apa? Satu butir emas. Satu butir emas. Dia dapat dari kerja siang. Dari keahlian apa? Abdurrahman bin Auf itu punya keahlian samsarah. Punya keahlian jadi maklar, kalau gitu ya. Menghubungkan antara penjual dan pembeli. Beliau bisa jaring kebutuhan masyarakat di pasar, dan beliau bisa melihat potensi penjual masing-masing di pasar, kelebihan barang masing-masing. Itu yang dimiliki Abdurrahman bin Auf. Tinggal dihubung-hubungkan saja. Ini hubung, dapat duit ya. Bukan jadi kuli ya. Tunjukkan mana pasar tak jadi kuli ya. Bukan itu ya. Ini mentalnya pengusaha, bukan mental kuli. Jadi datang ke pasar bukan untuk jadi kuli, tapi itu mengandalkan keahlian samsarah, menghubungkan penjual dan pembeli. Jadi mempertemukan itu, dia dapat fee, dapat upah. Di situ Abdurrahman pulang sudah dapat satu butir emas. Karena itu, kalau kemudian Anda mau jadi pebisnis, belum punya modal, kau yang dibayangkan bank, wah, ini nggak cocok jadi pebisnis, Pak. Mundur saja, jadi karyawan saja ya. Karena pebisnis, seorang pebisnis itu yang dipikirkan bukan modal pertama, tapi keahliannya. Apa keahlian saya? Itu yang ditawarkan, bukan modal. Anda kalau kemudian sudah dipercaya sama orang, dan bisnis intinya adalah menjual kepercayaan, sudah, insya Allah nanti investor datang sendiri. Ini ceritanya bukan kata saya, Pak ya. Saya cuma niru saja ya. Saya bukan ahli di situ. Baik. Ada teman kerja kontrak 5 tahun dengan gaji tertentu, dengan konsekuensi karena dia dikontrak, jika belum habis masa kontrak keluar kerja, maka dikenakan denda 500.000 per bulan. Bagaimana hukum kontrak kerja semacam ini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan dan persyaratan yang mereka buat. Harus memenuhi setiap persyaratan dan perjanjian yang mereka buat. Kemudian kata Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, idza lazama ar-rajulu ala nafsihi fa huwa lazim
Kalau orang sudah mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa dipaksa, maka itu menjadi kewajiban baginya. Anda ketika bekerja, kemudian di situ disodori aturan. Aturan di perusahaan ini A, B, C, D. Silakan dipelajari. Mau masuk, kalau nggak mau silakan keluar. Kan begitu Pak ya? Ada paksaan nggak? Ada paksaan nggak? Nggak ada. Silakan dipelajari. Kalau bersedia silakan gabung. Kalau nggak bersedia ya nggak usah gabung. Sudah? Kemudian Anda pelajari. Bisa jadi ada klausul perjanjian, ada salah satu poin perjanjian yang sebenarnya kita nggak suka. Wah, ini bikin saya terikat. Ini ijazah harus ditahan, nanti kalau mengundurkan diri didenda dan seterusnya. Tapi masalahnya Anda juga punya imbal balik dari situ. Anda punya keuntungan. Kalau saya gabung di sini saya dapat pekerjaan. Tidak jadi orang pengangguran. Sudah mempertimbangkan baik buruknya, akhirnya kita bersedia, tanda tangan. Berarti dia telah mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan muslim itu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang dia buat. Karena itu perjanjian semacam ini tidak menyalahi syariat. Diperbolehkan karena Islam tidak pernah melarang orang mengikat perjanjian semacam ini. Kecuali kalau Anda punya dalil ini dilarang. Silakan sampaikan. Berarti perjanjian itu tidak berlaku. Karena inti syarat, inti perjanjian itu diperbolehkan selama dia tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Kullu syartin laisa fi kitabillah, fahuwa batilun walau kana mi'ata syartin." Semua perjanjian yang melanggar Al-Quran dan Sunnah statusnya batil, tidak berlaku, meskipun jumlahnya 100 syarat. Dan perjanjian seperti ini tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, artinya hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ada pertanyaan berikutnya tentang masalah sujud. Ketika sujud kita bisa menambah beberapa doa, tapi tidak boleh dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kecuali apabila di depan doa tersebut ditambahkan Allahumma. Misalnya Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Apakah betul seperti itu? Jawabannya tidak harus ditambahkan Allahumma. Orang boleh baca doa dari Al-Quran ketika sujud. Yang tidak boleh apa Pak? Baca Quran ketika sujud. Nabi SAW melarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Fa'amar rukuk fa'adzimu fihi rabbah. Ketika rukuk agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fa'aktsiru fihi du'a faqamin ayyastajabu lahu. Kalau ketika sujud perbanyak berdoa karena peluang besar dikabulkan. Terus bagaimana kalau doanya dari Al-Quran? Kalau doanya dari Al-Quran, jawabannya dia membaca ini dalam rangka membaca Quran atau dalam rangka berdoa? Dalam rangka berdoa. Sehingga diperbolehkan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kecuali kalau Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niatnya baca Quran, ini enggak boleh. Tapi kalau Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niatnya untuk berdoa, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Mengapa yang sering terjadi kekayaan tidak dianggap sebagai suatu ujian bagi manusia, tapi ujian itu berupa kemiskinan dan kekurangan harta? Mohon dijelaskan. Ya, ini kembali kepada karakter kita, Pak ya. Kenapa karakter kita itu berbicara kayak gitu? Karena kita selalu memikirkan, kita selalu berpikir yang namanya ujian itu nek enak. Kalau susah itu baru disebut ujian. Kalau enak tidak disebut ujian. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita prinsip yang salah ini diluruskan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, itu jadi fitnah, jadi ujian. Ya. Itu yang Allah ajarkan. Biar kita tidak sama dengan apa yang dipahami oleh manusia. Terus bagaimana solusinya? Ya ikut pengajian biar tidak punya pikiran kayak gitu ya. Karena salah satu di antara fungsi pengajian itu meluruskan pemahaman yang menyebar di tengah masyarakat yang mungkin itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar tidur setelah sholat subuh termasuk penghalang rizki? Hadis tentang ini tidak ada. Tapi ada hadis Nabi SAW, beliau mendoakan Allahumma barik ummati fi bukuriha.
Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Semakin pagi makin berkah. Karena itulah dulu para sahabat radhiyallahu anhum menggunakan waktu pagi untuk tindakan paling penting dalam hidup manusia, yaitu apa? Memperbanyak zikir, belajar agama, dan seterusnya. Karena mereka lebih berharap ini lebih berkah dibandingkan keberkahan masalah urusan dunia. Sehingga tradisi Nabi SAW setiap selesai salat subuh, beliau berzikir, atau kadang beliau ceramah, atau kadang beliau tanya siapa yang punya mimpi, lalu beliau takwilkan. Dan itu dalil ada ceramah subuh ya. Beliau takwilkan, kemudian beliau cerita tentang mimpi beliau kepada para sahabat. Yang itu menjadi kegiatan rutinitas beliau di waktu pagi setelah subuh sampai terbit matahari. Karena kegiatan agama lebih diinginkan keberkahannya dibandingkan masalah kegiatan dunia. Atas doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keterangan bahwa orang yang tidur pagi ini penghalang rizki, ini keterangan dari Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu marah ketika melihat ada anaknya yang tidur setelah subuh. Lalu beliau mengatakan, rizki lagi dibagi dan diturunkan oleh Allah, malah kamu tinggal tidur. Untuk memotivasi anaknya biar nggak tidur. Orang itu kalau dimotivasi pahala, biasanya kurang semangat. Tapi kalau dimotivasi pakai duit, semangat ya. Nah, ini duit lagi dibagi kok malah tidur. Nah, itu maksud Ibnu Abbas. Karena itulah sebenarnya pernyataan penghalang rizki tidur di waktu pagi bukan maksudnya begitu tidur nanti nggak dapat rizki. Tapi maksudnya adalah dia terhalangi untuk mendapatkan kesempatan berkah di waktu pagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak sarankan menuliskan bismillah di kertas pertanyaan, nanti ngerepoti panitia, Pak. Ini kan harus dirawat ya. Kalau ini dibuang di sampah, tidak selayaknya. Saya pernah mendengar sifat iri itu ada yang diperbolehkan. Salah satunya adalah iri kepada orang yang berilmu atau orang yang banyak amalnya. Lantas bagaimana cara membedakan sifat iri yang baik dan iri yang tidak baik? Tadi sudah kita sebutkan. Yang dimaksud iri dan hasad itu apa? Tamanni zawalun ni'mah anil ghair. Kita berangan-angan nikmat di tangan orang lain itu hilang. Ini hasad, ini iri. Baik untuk orang yang berilmu maupun orang yang banyak amalnya. Anda ikut pengajian, kemudian iri sama ustadz, dilirik, kemudian dibayangkan, andaikan ilmu ustadz ini hilang, ustadz ini jadi bodoh. Haram, Pak. Kasihan ustadznya, Pak. Nanti pondoknya tutup. Ini haram meskipun iri kepada orang yang berilmu. Nah, yang kedua, ini bukan iri, bukan hasad. Tapi namanya apa tadi? Namanya apa tadi, Pak? Ghibthah. Ghibthah. Yang kedua ini boleh. Hukum asalnya boleh. Dan bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung apa? Niat. Menginginkan berangan-angan, menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Anda ikut pengajian, kemudian Anda berangan-angan, andaikan saya punya ilmu seperti beliau. Boleh atau tidak? Boleh. Saya bisa ngisi pengajian di mana-mana, saya bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Silahkan. Ini boleh. Ini tidak hanya dilakukan oleh manusia, bahkan para nabi juga melakukannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan, besok ada orang yang dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Laisahum bi anbiya wala syuhada. Padahal dia bukan nabi, juga bukan orang yang mati syahid. Namun yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tapi orang ini diirikan. Para nabi dan para syuhada itu iri kepadanya. Limakanihim anillah. Karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, hadisnya yang benar riwayat Ahmad, bukan riwayat Bukhari. Berarti para nabi dan para syuhada juga melakukan iri. Maksud irinya apa? Mereka ingin mendapatkan kedudukan yang sama seperti orang itu. Sehingga amal menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Angan-angan menginginkan apa yang dimiliki orang lain, ini tidak terlarang. Dan itulah yang dimaksud dalam hadis. Nabi SAW mengatakan,
La hasada illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Maksudnya tidak ada ghibthah yang terpuji kecuali untuk dua orang. Yang pertama orang yang berilmu dan dia mendakwahkan ilmunya. Yang kedua orang yang berharta dan dia gunakan untuk ketakwaan. Terus kita ingin seperti mereka. Ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. 5 menit lagi ya. Cara menyikapi fitnah dunia. Semua umat menjadi sumber fitnah. Jadi orang baik menjadi sumber fitnah bagi orang yang tidak baik juga jadi sumber fitnah. Wallahu a'lam. Ini maksud pertanyaannya bagaimana? Mungkin maksudnya adalah kenapa kok sesama kita bisa jadi sumber fitnah? Salah satu di antara doa Nabi Ibrahim. Dan ini menarik untuk kita renungkan. Ibrahim itu pernah memohon kepada Allah, Allahumma la taj'alni fitnatan 'alal kafirin. Gimana ayatnya? Ada yang hafal? Wala taj'alni fitnatan. Salah satu doa Ibrahim, beliau berlindung kepada Allah, ya Allah janganlah engkau jadikan aku sebagai fitnah bagi orang kafir. Apa maksud beliau? Beliau tidak ingin menjadi ujian bagi orang kafir. Jadi kadang ada orang baik jadi sumber fitnah bagi orang jahat. Kalau orang jahat sumber fitnah bagi orang baik, lumrah enggak? Wajar ya? Dia jahat ganggu orang baik. Nah, itu wajar. Seperti itu karakter orang yang enggak baik, ganggu orang yang baik. Tapi kalau orang baik jadi sumber fitnah bagi orang jahat, itu penjelasannya bagaimana? Sebagaimana Ibrahim meminta kepada Allah, jangan kau jadikan aku ya Allah sebagai sumber fitnah bagi orang kafir. Maknanya Ibrahim meminta kepada Allah agar beliau tidak menjadi penghalang orang kafir untuk dapat hidayah. Mungkin karena gara-gara dakwah beliau yang keliru, cara penyampaian beliau yang salah, terus orang kafir menjadi sangat benci kepada ajaran beliau sehingga menghalangi mereka untuk dapat hidayah. Sebagaimana kadang ada orang baik yang jadi sumber fitnah bagi orang yang tidak baik. Ini orang saleh di kampung tapi jadi sumber fitnah bagi masyarakat kampungnya yang mungkin di situ ada orang yang tidak baik dan seterusnya. Ini kadang ada orang saleh mungkin karena dia salah sikap, salah perbuatan sehingga membuat orang yang tidak baik semakin berdosa. Membuat orang yang tidak baik semakin bertindak kejahatan kepadanya. Dan itu salah satu doa yang baik Pak Ibu. Anda misalnya di sebuah kampung kurang bisa diterima karena beda sendiri. Kok yang satu kampung nggak ada yang pakai jilbab, dia pakai jilbab sendiri misalnya ya. Atau satu kampung nggak ada yang mau sholat jamaah, dia aktif sholat jamaah sendiri. Ini kok terlalu menyita waktu ke masjid keseringan. Kita bisa berdoa kepada Allah minta, semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai sumber fitnah bagi mereka. Bisa bentuknya yang pertama, jangan sampai saya salah sikap sehingga membuat mereka benci kepada Islam. Atau makna yang kedua, jangan sampai keberadaan saya membuat mereka semakin bertindak maksiat. Kalau nggak ada kita, mungkin mereka nggak pernah gerenengi Islam, nggak pernah gerenengi masalah jilbab, nggak pernah mengomentari masalah syariat, nggak pernah ngasih komentar miring tentang masalah sholat jamaah, rajin ngaji dan seterusnya. Mungkin komentar miring tentang masalah jenggot. Tapi begitu kita hadir, jenggot dirasani, jilbab dirasani. Nah ini ada orang baik hadir di tengah mereka, malah membuat mereka semakin berdosa kan begitu Pak ya. Bukan manfaat besar yang dirasakan mereka, tapi justru kehadiran orang ini membuat mereka semakin berdosa. Kita jadi fitnah bagi mereka. Sehingga doa yang bisa kita ucapkan kalau misalnya kita di posisi yang tidak nyaman di masyarakat, Anda bisa minta mohon kepada Allah, jangan kau jadikan aku ya Allah sumber fitnah bagi lingkungan. Kita berusaha untuk selalu berbuat baik, tapi kenapa mereka masih ada yang kayak gitu? Arti sebaliknya adalah kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, atau minimal Allah jaga mulut-mulut mereka itu, dia nggak komentar miring tentang syariat Islam, sehingga keberadaan kita tidak membuat mereka jadi semakin berdosa. Mungkin demikian yang bisa kita bahas karena